Halo semuanya, perkenalkan saya Nurse Janet Jessica sebagai perawat ahli pertama dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, sekaligus sebagai peserta Latsar CPNS 2022. Melalui video edukasi ini, saya akan berbagi tentang penanganan tuberkulosis di rumah. Selamat menyaksikan. Penyakit tuberkulosis atau TB merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Lalu, apa sih gejala khas penyakit ini? Yang pertama, batuk berkepanjangan lebih dari 2 minggu. Jadi, kalau ada keluarga atau kerabat yang mengalami gejala tersebut, segera konsultasikan ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan dahak, apalagi jika Anda kontak erat atau sedang merawat pasien TB. Yang kedua, gejala sesak napas. Ketiga, adanya batuk berdahak atau berdarah. Yang keempat, nafsu makan turun yang disertai penurunan berat badan. Yang kelima, berkeringat di malam hari. Mayoritas kasus TB dapat ditangani dan diobati dalam periode 6 bulan dengan pemberian antibiotik lini pertama. Namun, jika TB tidak dirawat dengan baik, pengobatan tidak dilakukan dengan tuntas, bakteri TB dapat menjadi resisten atau kebal terhadap satu atau beberapa jenis obat yang digunakan, dan pengobatan akan semakin lama. Jika bakteri menjadi resisten terhadap banyak obat, maka dikenal dengan tuberculosis resistant obat atau MDR-TB. Jika MDR-TB tidak ditangani, maka dapat menimbulkan TB yang semakin parah dan resisten terhadap obat dan dikenal dengan XDR-TB. Berikut beberapa obat yang digunakan pada pasien TB. Ingat, regimen terapi ditentukan oleh dokter. Antara satu dengan pasien yang lain, mungkin saja terdapat perbedaan. Jadi, minumlah obat sesuai anjuran dokter ya. Saat minum obat, pasien mungkin saja mengalami efek samping dari ringan sampai dengan berat. Tetapi, pasien tidak dianjurkan untuk menghentikan pengobatan sendiri. Jadi, jika mengalami efek samping, silakan catat keluhan pada buku pengobatan TB dan konsultasikan ke dokter ya. Sebagai contoh, ketika mengkonsumsi obat rifampicin, kemungkinan pasien akan mengalami mual dan sakit perut. Hal ini dapat diatasi dengan mengkonsumsi obat pada malam hari atau setelah makan. Efek samping lain, adanya perubahan warna urin menjadi kemerahan. Namun, hal ini bukan sesuatu yang membahayakan ya. Contoh lainnya, obat isoniazid. Obat ini cenderung memberi efek kantuk sehingga dapat dikonsumsi pada malam hari atau sebelum tidur. Pada beberapa pasien, isoniazid juga menimbulkan efek seperti kesemutan pada kaki. Hal ini dapat diatasi dengan mengkonsumsi vitamin B6 yang biasa sudah diresepkan oleh dokter. Untuk efek samping berat, beberapa pasien mengalami gangguan pendengaran. Kemungkinan penyebabnya adalah obat streptomycin. Gangguan penglihatan juga dialami oleh beberapa pasien yang kemungkinan penyebabnya adalah obat ethambutol. Pada kasus pasien TB MDR, ada beberapa obat-obatan yang sering diberikan, antara lain bedequilin, linezolid, dan juga sikloserin. Pemberian bedequilin memiliki efek samping yaitu jantung terasa berdebar-debar. Pada pemberian linezolid, efek sampingnya mungkin saja terjadi anemia pada pasien, sehingga sebelum pemberian obat, biasanya dilakukan pemeriksaan lab terlebih dahulu. Obat sikloserin yang diberikan biasa juga memberikan efek samping yaitu halusinasi atau gangguan psikologis. Selain mengkonsumsi obat dengan benar, pasien TB juga harus menjaga gaya hidup sehat dengan cara menjemur alas tidur agar tidak lembab. Yang kedua, membuka jendela sehingga sinar matahari dapat masuk dan sirkulasi ruangan tetap terjaga. Yang ketiga, melakukan olahraga secara teratur. Yang keempat, melengkapi imunisasi BCG ketika kecil. Yang kelima, makan makanan bergizi. Dalam hal ini, pasien TB tidak memiliki pantangan, kecuali keluarga Anda yang menderita TB memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Yang kelima, tidak merokok. Karena bakteri TB keluar bersamaan dengan udara ketika pasien batuk dan bersin, maka pasien perlu menerapkan etika batuk. Yang pertama adalah menggunakan masker. Yang kedua adalah pasien TB harus menutup mulut dan hidung dengan sapu tangan dan tisu saat bersin ataupun batuk. Selanjutnya adalah dengan membuang dahak di tempat yang benar dan tidak lupa melakukan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Menjaga gaya hidup sehat, menerapkan etika batuk, dan minum obat yang benar menjadi kunci keberhasilan pengobatan TB. Minum obat yang benar
Yang dianjurkan adalah yang pertama, minum obat di saat perut kosong atau setiap malam hari. Yang kedua, minumlah obat di jam yang sama. Dalam hal ini, pengawas minum obat atau PMO dapat mengatur alarm agar pasien tidak kelupaan untuk minum obat. Yang ketiga, konsumsi obat TB sampai tuntas sesuai dengan anjuran dokter. Yang keempat, catatlah efek samping atau keluhan yang dirasakan setelah meminum obat di buku pengobatan tuberkulosis yang diberikan oleh fasilitas kesehatan. Kemudian, konsultasikan hal tersebut kepada dokter. Yang kelima, datanglah sesuai dengan jadwal kontrol untuk pemeriksaan dahak, timbang berat badan, ronsen, dan pemeriksaan darah, serta pemeriksaan lainnya. Sekalipun harus mengkonsumsi obat yang banyak dalam jangka waktu yang panjang, namun jangan sekali-sekali menghentikan pengobatan TB ya, karena akan berbahaya untuk pasien dan juga keluarga. Bakteri akan menjadi kebal terhadap obat, pengobatan memerlukan waktu yang lebih lama, dan dapat menjadi sumber penularan bagi orang lain. Ingat, TB bisa sembuh asal patuh. Taat berobat, selamat. Terlambat berobat, bisa kumat. Tak berobat, waduh bisa tamat. Semangat terus Bapak Ibu, semoga cepat sembuh. Mari dukung dan dampingi keluarga Anda selama masa pengobatan TB.